Selanjutnya akan kita pelajari tentang left join dan right join ya. Untuk left join, pada dasarnya left join dan right join itu mirip dengan inner join. Yang membedakan adalah pada left join itu selain irisan dari data dari tabel T1 dan T2 itu juga akan menampilkan keseluruhan dari T1 atau tabel sebelah kiri. Demikian pula nanti untuk right join hanya kebalikan saja, jika ada T2 semua akan diambil dan ada irisannya. Sehingga left join dan right join pada dasarnya adalah operasi yang mirip. Untuk left join, query dari left join ini mirip dengan query pada inner join, juga nanti pada right join juga sama. Di sini kita tinggal mengganti inner menggunakan left dan bisa juga kita menggantinya dengan right. Tergantung ini apakah left join atau right join. Sebagai contoh akan dilakukan left join pada tabel customer dan tabel order. Seperti biasa, yang perlu kita ingat adalah kita melihat atribut penghubungnya. Di sini terlihat bahwa atribut penghubungnya adalah customer number. Di sini akan menjadi join condition yang akan kita buat. Nah, bisa dilihat akan dilakukan left join dengan menampilkan atribut customer number pada tabel customer, kemudian customer name, order number, dan status. Yang diambil dari tabel customer dengan left join order, di mana join conditionnya adalah customer number yang sama. Dieksekusi dan kita peroleh hasilnya seperti ini. Lihat, jika Anda scroll nanti perbedaannya. Nah, customer number dan customer name ini adalah tabel pada tabel yang sebelah kiri. Kita bisa lihat ya, customer number, customer name. Sedangkan order number dan status itu berada pada tabel order number dan status. Sehingga di sini bisa dilihat ada nilai 0 pada order number dan status. Jadi sebelah kanan akan kita temukan beberapa nilai 0 pada tabel yang di sebelah kanan. Sedangkan tabel di sebelah kiri semua akan ada nilainya. Nah, ini juga ada 0, 0. Ini juga ada 0. Inilah fungsi dari left join. Nah, untuk yang cara yang kedua ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan cara yang pertama. Yang membedakan adalah ini kita berikan alias ya, di mana tabel customer diberikan alias C dan tabel order diberikan alias O. Kita juga bisa melakukan dengan alias dan akan diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya kita juga bisa mencari mana sajakah dari tabel ini yang tidak ada datanya di sebelah kanan. Jadi kita bisa mencari di sebelah kanan yang nilainya 0. Di tabel pada sebelah kanan nilainya 0. Sehingga tidak, artinya datanya ada pada tabel sebelah kiri namun tidak ada pada tabel sebelah kanan. Sehingga di sini kita bisa mencari customer number dan customer name yang dia tidak melakukan order sama sekali. Nah, contohnya seperti ini. Sehingga di sini kan order number ini hanya order, ini order number dan sebagainya. Ini adalah order-order yang dilakukan oleh beberapa customer. Jadi tidak setiap customer akan melakukan order. Di sini kita akan mencari tahu customer mana saja yang tidak melakukan order. Sehingga bisa diperoleh customer yang tidak melakukan order akan terlihat bahwa nilainya dia akan 0 sebelah sini. 0. Sebagai contoh, jadi customer number nomor 125 dengan customer name-nya adalah Level and BZCO ini tidak melakukan order sama sekali. Nah, pada bagian ini akan kita lakukan mana sajakah yang customer yang tidak melakukan order sama sekali. Jadi query yang tadi kita hanya perlu menambahkan where.
di mana order number adalah 0. Jadi dilihat order numbernya adalah 0. Kita eksekusi query ini. Jadi kita peroleh inilah customer-customer yang tidak melakukan order. Semua tidak melakukan order. Nah, di sini salah satu manfaat ketika melakukan operasi left join ataupun right join. Selanjutnya akan dilakukan juga left join juga bisa dilakukan pada 3 tabel yang lebih dari 2 tabel. Di sini akan dilakukan left join pada tabel payment, pada tabel customer dan tabel employees. Dan seperti biasanya kita perlu memperhatikan dari atribut yang menghubungkan dari tabel-tabel tersebut. Pada tabel payment dan customer dihubungkan oleh atribut customer number. Sedangkan di sini kita bisa melihat pada atribut customer dan employee. Kalau dilihat sekilas tidak ada atribut yang menghubungkannya. Tapi kita bisa melihat hubungan di sini yaitu employee number akan menghubungkan dengan sales rep employee number. Nah, ini bisa dihubungkan. Ini jadi employee number di sini terhubung dengan sales rep employee number. Kita bisa lihat terhubungnya adalah di sebelah sini ya. Oke, kita lakukan lagi. Jadi akan diambil last name, first name, customer name, dan check number kemudian amount dari tabel employees yang di left join dengan tabel customer dan tabel payment. Di sini bisa dilihat pada untuk tabel customer itu dihubungkan dengan employee number dan sales rep employee number. Sedangkan pada tabel payment dan customer dihubungkan dengan customer number. Kemudian data diurutkan berdasarkan customer name dan check number. Tidak perlu juga diurutkan juga bisa. Kita bisa menghentikan query-nya atau mengakhiri query-nya di sini, kemudian dieksekusi. Kita bisa melihat bahwa yang melakukan pembayaran ya, ini ada beberapa customer yang tidak atau belum melakukan pembayaran. Bisa dilihat ya, dia belum melakukan pembayaran di sini. Oke, ini juga bisa kita lanjutkan dengan yang begini ya. Jadi kita bisa mengetahui customer mana saja yang belum melakukan pembayaran nantinya. Selanjutnya akan kita lihat bagaimanakah perbedaan jika kita melakukan left join di sini antara where dan on. Pada query yang pertama, setelah melakukan left join, kemudian kita melihat ditambahkan query di mana order numbernya adalah 10123. Kita bisa running, kita eksekusi query-nya. Nah, di sini diperoleh 4 baris. Jadi didapatkan 4 baris karena tadi akan diambil selectnya order number, customer name, dan product code, di mana ini akan dilakukan left join antara tabel order dengan order details yang dihubungkan dengan order number dan dibatasi dengan klausa where dengan order number adalah 10123. Diperoleh hasil seperti ini. Kemudian yang kedua, join condition pada left join ini selain order number ini juga ditambahkan order di mana order numbernya adalah 10123. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini perbedaannya bisa dilihat dengan klausa where dia akan membatasi pada order number 10123. Tetapi ketika kita melakukan on di sini dan dilakukan end,
Ini memang 10, 1, 2, 3 masih ada, tetapi juga akan mengikuti yang lain juga masih akan ditampilkan. Berikutnya ada right join. Nah, di sini kita akan melakukan right join untuk tabel customer dan tabel employee. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa kedua tabel ini dihubungkan dengan employee number ya, employee number dan sales rep employee number. Kita bisa lihat pada right join ini, jadi tabel yang sebelah kanan adalah tabel employee dan tabel yang sebelah kiri adalah tabel customer. Dan akan diambil customer number dengan employee number. Sehingga nanti employee number ini akan penuh nilainya, semuanya akan ada nilainya, tetapi customer number-nya beberapa nilainya akan 0. Kita bisa lihat di sini select employee number, jadi employee number diambil di sini, employee number, dan kemudian customer number ini. Ini nanti karena yang sebelah kanan adalah employee number pada tabel sebelah kanan, meskipun di sini ditampilkan di sebelah kiri, pada dasarnya employee number ini di sebelah kanan ya. Jadi dari tabel customer disebut terlebih dahulu, baru right join employee. Jadi customer disebut terlebih dahulu, sebelah kiri baru right join employee. Inilah cara perbedaan sedikit dari tadi yang left join. Kemudian join conditionnya adalah sales rep employee number sama dengan employee number dan diurutkan berdasarkan employee number. Kita eksekusi query ini. Seperti bisa dilihat bahwa 0 berada pada customer number. Sedangkan pada employee number tidak ada nilai 0. Untuk contoh yang kedua, kita akan melihatnya berdasarkan customer number yang 0. Jadi seperti tadi di left join, pada bagian ini akan dilihat mana saja yang customer number-nya adalah 0. Atau kalau dalam contoh ini, mana saja employee yang tidak mempunyai customer, tidak ada customer-nya. Kita bisa dilihat di eksekusi. Inilah customer number, employee yang tidak mempunyai customer. Nah, seperti ini untuk perintah left join dan right join. Jadi mana yang akan dipilih tergantung, karena pada dasarnya kedua query ini adalah dua query yang sama. Hanya berbeda bagaimana kita melihat manakah tabel yang di sebelah kiri dan mana tabel yang di sebelah